Yang pertama, kita mengkaji tentang cara mengucapkan dua kalimat syahadat. Itu ilmunya ilmu syariat. Karena ketika kita bicara cara mengucapkan, itu kita bicara tentang tajwid, makharijul huruf. Kita bicara tentang panjang pendek, artinya hukum-hukum. Bicara tentang hukum-hukum, itu artinya syariat. Nah, kita perlu belajar ilmu syariat. Itulah ilmu pertama yang perlu kita kaji. Yang kedua, kita belajar cara mengamalkan dua kalimat syahadat. Nah, ilmunya ilmu tarekat. Itu sudah kita kaji lebih 2 tahun. Mengkaji, mengulang, ya, memahami tentang ilmu tarekat. Nah, saya pikir sudah cukup untuk bahan kita berpikir, untuk bahan kita mengamalkan tentang ilmu tarekat. Tinggal lagi kita melaksanakan saja. Dan kalau ada hal-hal yang kurang jelas atau perlu kita diskusikan, mungkin kesempatan pagi ini kita coba buka untuk mengevaluasi apa yang sudah kita kaji, kita pelajari tentang tarekat. Kemudian yang ketiga, kita baru akan masuk untuk mengkaji lebih jauh. Walaupun sebenarnya sudah berapa kali juga kita kaji, ya, tapi mungkin akan lebih terfokus untuk memahami isi dua kalimat syahadat itu apa. Memahami isi dua kalimat syahadat itu ilmunya ilmu tauhid atau ilmu akidah. Nah, ini yang perlu akan kita kaji ke depannya. Kita mungkin fokus kepada mencari isi dari dua kalimat syahadat. Ilmunya ilmu akidah, ilmu tauhid. Nah, nanti setelah selesai itu baru kita masuk kepada memahami posisi dari dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, syahadat tauhid. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, syahadat rasul. Kapan kita dalam posisi syahadat tauhid dan kapan kita dalam posisi syahadat rasul. Ilmunya ilmu hakikat. Nah, baru kita pahami ilmu hakikat untuk kita memahami posisi dari dua kalimat syahadat. Dan ini banyak sekali isyarat-isyarat ke arah sana. Cuman kita saja kadang-kadang tidak terarah pemikiran ke situ. Misalnya, la ilaha illallah hisni. Man qala la ilaha illallah dakhala hisni. Man dakhala hisni amina min azabi. La ilaha illallah itu benteng aku. Siapa orang yang mengucap la ilaha illallah, berarti dia masuk ke dalam bentengku. Siapa orang yang sudah berada dalam bentengku, amanlah dia dari siksaanku. Yang menyampaikan kata-katanya itu Nabi. Tetapi ku-nya itu adalah Allah. Kok bisa begitu? Nabi yang menyampaikan kalimatnya, tetapi ku-nya itu pengertian itu Allah. Di mana posisi Muhammad ketika itu? Itu yang saya katakan memahami posisi. Dan itu juga dipraktekkan oleh Sultan Aulia. Dan banyak para wali Allah yang memperagakan itu. Antara lain Sultan Aulia,
Abdul Qadir Jalani qaddasallahu sirrahu. Ketika beliau menghidupkan orang mati, beliau mengatakan biizni, bangun dengan izinku. Nah, ini yang menyatakan atau yang mengatakan kalimatnya Sultan Aulia Abdul Qadir, tapi ku-nya itu Allah. Nah, nyatanya setelah beliau mengatakan biizni, bangun dengan izinku, ya, orang yang dalam kubur hidup lagi. Kan ceritanya dalam Manqabah kan, ada orang Islam sama orang Kristen itu bertengkar. Orang Kristen mengatakan Nabi Isa lebih mulia dari Nabi Muhammad. Karena Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Lewat Sultan Aulia, lalu ditanya, mereka jelaskan. Kata Sultan Aulia, kalau hanya menghidupkan orang mati, ya nggak usah Nabi Muhammad. Saya bukan Nabi, saya umat Muhammad. Tapi kalau hanya menghidupkan orang mati, ayo kita ke kuburan. Carilah kuburan sudah 300 tahun meninggal. Sampai di kuburan itu, Sultan Aulia mengatakan, biizni, bangun dengan izinku. Nyatanya mayat dalam kubur bangun keluar. Nah, yang jadi persoalan kita adalah kalimatnya biizni, yang menyampaikan kata-kata Syabdul Qadir. Ya, padahal kan tidak ada yang bisa menghidup dan mematikan kecuali Allah. Yuhyi wa yumit, dia yang menghidupkan, dia yang mematikan. Tapi kok bisa ketika Syabdul Qadir mengatakan biizni, kok bisa hidup orang yang sudah 300 tahun terkubur. Nah, ini yang saya katakan, yang memahami posisi. Di mana posisi Syabdul Qadir ketika itu? Siapa sebenarnya yang ngomong? Ini banyak dipraktekkan oleh Rasul SAW, oleh para aulia Allah. Cuman kita aja yang kadang-kadang tak memahami itu. Kita disuguhkan dengan istilah, itu mah hadis kursi. Nah, kalau dalam kajian hadis kan gitu. Itu hadis, ada hadis nabawi, ada hadis kursi. Kalau hadis nabawi itu Nabi yang menyampaikan, ya, pengertiannya juga dari Nabi. Jadi kata-katanya dari Nabi, pengertian dari Nabi. Kalau hadis kursi, kata-katanya dari Nabi, tapi pengertian dari Allah. Habis selesai sampai di situ. Kita nggak mengkaji lebih jauh. Kenapa kok bisa seperti itu? Sebenarnya yang ngomong itu siapa? Di mana posisi Muhammad ketika itu? Nah, ini yang saya katakan memahami posisi. Ini yang sering kita lupakan. Kita merasa bangga dengan hafal 2 kalimat syahadat, merasa bangga dengan banyak beribadah, rajin sholatnya, sedekahnya banyak, merasa cukup dengan itu. Saya sering katakan, ibadah itu ya tentu mesti kita kerjakan. Tapi tugas utama manusia hidup di dunia ini bukan beribadah. Ya. Tugas utama manusia hidup di dunia ini untuk mengenal Allah. Karena Allah sendiri sudah menginformasikan untuk kanzan makhfiyah. Auhibbu an u'rafa fa khalaqtul asya liya'rifuni. Saya ini, kata Allah, perbendaharaan yang tersembunyi. Saya senang untuk dikenali. Lalu aku jadikanlah makhluk ini supaya mereka mengenal aku. Makanya di dalam Al-Quran disebut, ya,
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ay liya'rifuni. Tidaklah kujadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengenal aku. Tapi di kalangan ulama syariat disebut melainkan untuk menyembah aku. Walaupun kita sendiri kan kadang-kadang nggak paham yang kita persembahkan sama Allah itu apa. Isi sesembahannya apa? Apakah kita berdiri sholat 5 waktu disebut menyembah Allah? Nah, ini perlu kita kaji lebih jauh, Bapak Ibu. Nah, itu artinya memahami posisi. Nah, setelah kita memahami posisi, di mana ilmunya disebut ilmu hakikat, baru kita masuk ke yang kelima. Bagaimana cara memakai 2 kalimat syahadat. Nah, cara makainya gimana? Yang kata orang tua-tua kita, hidup yang akan dipakai, kok mati bisa ditumpang. Dan saya pikir yang terpenting bagi kita itu, apa sih yang kita pakai dalam hidup ini? Dan apa sih yang akan kita tumpang ketika mati nanti? Maka tugas kita sebenarnya bukan ngumpul-ngumpulin pahala, bukan. Kita ini kadang-kadang habis waktu kita mikirin pahala aja itu. Amalkannya dapat pahala, ujung-ujungnya surga, harap surga masuk, takut neraka, kan itu. Jadi habis umur kita mikirin pahala. Tapi kita nggak paham yang kita pakai ini yang mana, yang mau kita tompang ketika mati nanti apa gitu. Makanya sudah setahun lebih, bahkan 2 tahun saya selalu menyampaikan kajian tarekat. Kenapa? Karena menurut saya itu sangat penting. Karena semua manusia pasti akan mengalami kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Nah, ketika manusia mengalami kematian, menghadapi pintu kematian itu, alat yang digunakan cuma hanya 2. Nah, lidah dan hati. Nah, kalau lidah ini tidak terbiasa dengan zikir, khawatir tak timbul ketika akan mati. Karena kata Rasul SAW, matanas bima ya'isubih. Manusia mati sesuai kebiasaan. Dalam hadis lain, Rasul menginformasikan, man qala la ilaha illallah akhiru kalami dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir kalamnya la ilaha illallah, dia masuk surga. Ini kan bukan tawaran murahan, Pak. Jangan dipahami, oh, kalau begitu ucapkan saja la ilaha illallah ketika mati masuk surga, meskipun tak sholat, tak puasa, tak bayar zakat, meskipun maling, tidak begitu. Ini tawaran sulit. Saking sulitnya untuk menghadirkan kalimat itu ketika orang muhtadar, kalau bisa hadiah surga. Kalau bisa. Saking sulitnya. Nah, untuk itu Nabi mengatakan matanas bima ya'isubi. Manusia mati sesuai kebiasaan. Nah, artinya secara tidak langsung kan Nabi menganjurkan selagi belum mati, selagi masih sehat, biasakan dulu mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu supaya akhir hayatnya bisa mengucap la ilaha illallah. Nah, kalau masih sehat begini jarang-jarang mengucapkan itu, nah, kita nggak usah saya tanya satu-satu, kita saja mikirkan sendiri-sendiri. Dalam sehari semalam berapa kali kita mengucap kalimat itu? Ada. Padahal itu merupakan kunci. La ilaha illallah itu kan kunci. Miftahul jannah.
kunci pembuka surga itu la ilaha illallah. Tapi kita lebih sering mengucapkan kalimat lain ketimbang kalimat yang satu ini. Ada malah kadang-kadang seolah-olah benci sama kalimat itu. Na'udzubillah. Padahal kata Nabi SAW, jadidu imanakum bikasrati qawli la ilaha illallah. Perbarui imanmu dengan banyak menyebut kalimat la ilaha illallah. Itulah salah satu ajaran Rasul pada umatnya, pada kita. Kita perbarui iman dengan banyak mengucap kalimat la ilaha illallah. Itu ajaran Rasul. Tapi ada orang benci betul kalau sudah mengucap kalimat itu. Gitu. Makanya saya bilang ada yang nanya dulu, yang ada yang mengatakan benci dan kalau zikir la ilaha illallah. Saya bilang ya sudah biarin aja, mumpung dia masih hidup. Nanti kalau udah mau mati baru tahu dia. Ya, pentingnya kalimat itu. Gitu. Menyeberang di lautan luas ya, dan dalam tanpa pegangan, kelelap itulah. Ya. Saya belum pernah menemukan keterangan orang yang meninggal sedang sholat masuk surga. Atau orang yang meninggal sedang baca Al-Quran dia masuk surga. Saya belum pernah menemukan dalilnya. Tapi kalau orang yang meninggal mengucap la ilaha illallah, hadisnya sahih. Ya. Man qala la ilaha illallah akhiru kalami dakhalal jannah. Tapi jarang-jarang orang sebut itu. Ya. Nah, kita bertanya ke diri kita masing-masing. Kenapa kok kita tak tertarik dengan ngamalkannya? Padahal Nabi sudah mengatakan begitu. Nah, jangan sampai kita timbul penyesalan di kemudian hari. Itu ya satu Bapak Ibu. Jadi alat yang bisa kita gunakan ketika orang akan meninggal, pertama lidah. Nah, zikir yang paling afdol, kalimat teragung yang disampaikan Nabi dan disampaikan oleh Rasul-Rasul sebelum Nabi kita Muhammad SAW, itu adalah kalimat la ilaha illallah. Itu kalimat teragung sedunia. Bahkan bukan hanya sedunia, sedunia dan selangit. Ya. Bahkan Rasul mengatakan, kalaupun ditimbang bumi dan langit serta isinya di sebuah piring timbangan, lalu diletakkan la ilaha illallah di piring timbangan yang sebelahnya, masih jauh lebih berat la ilaha illallah. Nah, cuman seringkali, nah justru ini yang kita abaikan. Kita menganggap hanya sekedar kalimatnya saja, Masya Allah Pak. Nah, dalam kalimat itu ya, tidak tercipta bumi dan langit ini tanpa la ilaha illallah. Itu beratnya kalimat itu. Makanya selalu saya ya anjurkan dan kita mohon pada Allah supaya bisa terbiasa mengucap kalimat itu, karena itu kalimat kunci. Ya, kalaupun ada yang nggak senang dengan kalimat itu ya silakan sajalah. Nggak pula bisa kita paksakan. Nah, karena kata Allah dalam Al-Quran, fadzkurullah ala ma hadakum. Berzikirlah kamu kepada Allah sesuai petunjuk. Ada orang diberi petunjuk untuk zikir kepada Allah di tingkat syariat. Ada. Mungkin dengan cara itulah dia masuk surga. Kalau sudah nyanyi-nyanyi, nah itu senang dia. Subhanallah, walhamdulillah. Senang. Dan bagus. Ada yang senangnya, ya dengan alun-alunan suara. Tapi diajak masuk zikir ke dalam hati, nah nolak. Nggak mau, nggak tertarik. Walaupun itu perintah Allah. Wazkurisma rabbika bukratan wa asilah. Sebutlah nama Tuhanmu
di pagi hari dan di sore hari, di siang hari, di malam hari, waktu sehat, waktu sakit, waktu lapang, waktu sempit, di darat, di laut, di udara. Wazkur rabbaka fin nafsik, sebut nama Tuhanmu pakai hati, tadarruan wa khifatan, dengan rasa rendah diri, rasa takut kepada Allah, wa dunal jari minal qaul, tak perlu bersuara keras, cukup di hati saja. Bil ghudu wal asal, pagi, sore, siang, malam, sehat, sakit, lapang, sempit. Wala takum minal ghafilin, kamu jangan sampai lalai. Sedetak jantung, sehembus napas tak ingat Allah, namanya lalai. Allah ingatkan, jangan lalai. Nah, ini urusan hati. Tapi ada orang diajak untuk membiasakan dikir di hatinya sesuai perintah Allah. Nggak mau, nggak. Bagaimanapun diajak, nggak mau. Bahkan bisa bertengkar. Gitu. Padahal itu perintah Allah. Dan itu yang kita jejalin hati kita dengan diri. Kenapa? Karena pada saat orang akan mati, lidah sudah keluh tak bisa ngomong, satu-satunya alat hanya hati. Ya. Bacalah Al-Quran, hafal 30 juz itu. Lakukanlah sholat banyak-banyak. Tapi kalau hati ini tidak terlatih dengan zikirnya kepada Allah, bagaimana dia akan meninggalkan dunia ini? Nah, maka Allah perintahkan betul itu, zikir di hati. Jangan sampai kita hanya bikin patung. Kita. Sholat tak ingat Allah, patung sholat. Sedekah tak ingat Allah, patung sedekah. Haji tak ingat Allah, patung haji. Jangan bikin patung, kata Nabi. Tidak bisa bermanfaat. Karena patung, ada mata tak melihat, ada telinga tak mendengar, ada mulut tak bisa bicara. Kecuali ada ruhnya. Ruh dari amal itu sirrul ikhlas. Kata Syaitulillah dalam kitabnya Al-Hikam, al-amal suwarun qaimatun wa arwahuha wujudus sirril ikhlasi fiha. Seluruh amal yang kau perbuat tidak ubahnya seperti patung. Ada mata tak melihat, ada telinga tak mendengar. Kecuali ada ruhnya. Ruh dari amal itu adalah sirrul ikhlas. Rahasia ikhlas. Rahasia ikhlas itu zikir. Tak mungkin kita bisa ikhlas tanpa zikir. Nah, dengan zikir menimbulkan ikhlas. Dengan ikhlas menghidupkan amal. Maka saya katakan zikir itu bukan kewajiban, tetapi kebutuhan. Tapi banyak manusia yang tak merasa butuh dengan zikir. Bukan hanya tak merasa butuh, malah benci sama zikir. Na'udzubillah. Nah, sama dengan sholat. Nah, ya, kita sholat subuh tadi, itu bukan kewajiban Bapak Ibu. Sholat bukan kewajiban, tapi kebutuhan. Sama dengan makan. Makan nasi bukan kewajiban, tapi kebutuhan. Nah, cuman di kita ini kadang-kadang terpatri pikiran kita, oh ini kewajiban. Sholat ini wajib. Zikir itu wajib. Nah, sehingga terasa berat. Yang namanya kita ditekan, itu terasa berat, Pak. Ya. Oh ini wajib, kalau nggak dikerjakan berdosa. Tapi kalau dikerjakan nanti dapat pahala, masuk surga. Jadi rajin dia melakukan ibadahnya itu karena harap betul mau masuk surga. Harap betul dapat pahala. Takut betul dia akan meninggalkan karena takut akan berdosa. Takut betul masuk neraka. Itu yang terpatri di pikiran kita. Selalu dikejar dengan pahala, surga, takut neraka, dosa. Muter di situ aja. Lupa kita yang arah yang sebenarnya kemana. Arah hidup kita itu untuk kembali ke Allah, bukan kembali ke surga. Bukan. Kembali ke Allah. Tapi itu yang kadang-kadang kita nggak mau kaji, nggak mau pahami.
Yang kita pahami tentang hukum terus. Ada. Yang kita jejal-jejal tahsinul Quran, bagus. Membaguskan bacaan Quran, bagus. Cuman saya pikir ya, ada hal yang lebih urgent. Ada hal yang lebih urgent. Kenali dirimu itu. Kenali Tuhanmu itu. Nah, ingat cerita Nasuha. Nasuha juga nggak bisa baca Quran. Banyak dosanya ngebunuh orang 100 orang. Masuk surga. Ada. Dengan ceritanya juga ada seorang abid yang rajin betul ibadah sholatnya. Sampai-sampai sejadahnya batu. Batu yang dijadikan sejadah itu sudah cekung. Saking sering digunakan untuk sujud. Tentang dahi sudah cekung. Tentang lutut sudah cekung. Nah, begitu dia akan meninggal, datang Israel, ditanya sama orang ini, Israel, kamu datang ke saya, mau silaturahim atau untuk menjemput saya? Saya diperintahkan Allah untuk menjemput kamu. Kata orang ini, coba tanyakan sama Allah, nanti kalau saya mati, surga tingkat berapa tempat saya? Langsung dijawab sama Allah, kalau kau sudah mati, tempatmu neraka tingkat 7. Masya Allah. Nah, ini artinya ibadah kita itu tidak menjamin Pak kita masuk surga, enggak. Nah, jangan kita ya nuntut sama Allah. Saya rajin betul sholat ya Allah, mana surga saya? Enggak. Jadi kita masuk surga itu bukan karena rajinnya kita ibadah, tapi karena kasih sayang Allah, Rahman dan Rahimnya Allah. Ya, makanya di dalam tarekat selalu kita awali ilahi anta maksudi. Ya Allah, kau yang kutuju. Ridhomu yang kuharapkan. Itu aja. Ya. Nah, kita nggak mengejar pahala, nggak mengejar surga. Enggak. Surga itu kenikmatan, Pak. Ya. Mungkin gambaran atau bayangan surga sudah sering kita rasakan sekarang. Gambaran atau bayangan. Ya. Ada kita menikmati sebuah makanan, nikmat betul, senang kita. Kita perhatikan bapak-bapak kita para petani nyangkul di sawah basah-basah bajunya, ya, nyangkul di sawah berpanas-panas mereka, perut lapar, akhirnya makan nasi putih sama ikan asin panggang. Habis 2 piring. Ini namanya enak makan. Tapi ada orang dihadapkan dengan makanan enak, tapi nggak enak makan. Mejanya penuh dengan makanan berbagai macam. Ada ayam gorengnya, ada rendang padangnya, ada macam-macam lah. Tapi ngelihat aja sudah enak kata. Nggak enak makan. Ini makanan enak, tapi yang bersangkutan tak enak makan. Mana yang lebih bagus? Ya, makanan enak tapi kita merasa tak enak makan, atau makanan kurang enak tapi kita merasa enak makan. Nah, makanya saya bilang lebih baik menyembelih ayam sakit asal kita sehat daripada menyembelih ayam sehat tapi kita sakit. Nyembelih ayam sehat, cuman kita sakit. Ya, cium baunya aja sudah enak kata. Tapi kita sehat, ayamnya yang sakit disembelih, insya Allah habis juga, Pak. Itu artinya, jadi kenikmatan itu adalah perasaan. Di surga itu kenikmatan yang luar biasa. Tapi bagaimana kita akan mendapatkan kenikmatan itu kalau yang kita tuju belum ketemu? Itu gambaran, Pak. Ini gambaran. Dalam Al-Quran kan dijelaskan oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang. Kembalilah kau ke Tuhan. Masuklah dalam golongan hamba-hambaku. Masuklah ke dalam surgaku.
Nah, kalau saya ilustrasikan, ibarat kita lebaran. Udah sekian tahun tak pernah pulang kampung. Rindu sangat sama ayah bunda di kampung. Ya. Akhirnya kita dapat kesempatan, alhamdulillah dapat belanja, kita bisa pulang kampung. Ini sudah lama betul, udah puluhan tahun nggak pernah pulang. Rindu sama ayah bunda. Ya. Pulanglah kita ke kampung. Sampai di kampung ketemu ayah bunda kita. Alhamdulillah senangnya bukan main. Dah lama nggak ketemu, bertangis-tangisan. Alhamdulillah nak, kamu bisa pulang, kata ayah kita. Ya. Dah sekian lama kau dirantau. Iya ya, alhamdulillah. Ada kesempatan Allah kasih belanja bisa pulang tahun ini. Berpeluk-pelukan, bertangis-tangisan. Bahagia rasanya. Lalu kata ayah kita, nah itu di ruang dalam nak ngumpul tuh bibikmu, pamanmu, adik-adikmu. Coba gabung dululah dengan mereka, cerita-cerita gimana kabar di rantau. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah dalam golongan hambaku. Udah ketemu ayah bunda, ketemulah dengan saudara-saudara kita. Nah, sudah ngobrol-ngobrol dengan saudara-saudara kita di ruang dalam, apa kata ayah bunda kita? Nah, kalau mau istirahat, itu kamar depan udah disiapin. Wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam surgaku. Ini rentetannya. Ketemu ayah bunda, ngumpul sama sanak keluarga, baru menikmati kesenangan. Masuklah dalam surgaku. Artinya apa? Ketemu Allah dulu. Setelah kita ketemu Allah, Allah kumpulkan kita dengan komunitas hamba-hamba Allah. Ketemu dengan orang-orang yang diakui Allah sebagai hambanya. Ketemulah kita dengan orang-orang soleh. Ketemulah kita dengan para anbiya, para mursalin, para aulia. Itu saudara-saudara kita. Setelah kita masuk dalam kelompok itu, baru Allah suruh, wadkhuli jannati. Nah, sekarang silahkan masuk surga. Jadi yang kita kejar mana? Ketemu Allah dulu. Ketemu ayah bunda dulu. Apalah artinya sampai di rumah, makanan enak, ya, kamar bagus, rumah mewah, tapi ayah bunda kita tak ada. Tak senang rasanya. Tak bahagia rasanya. Walaupun makanan enak banyak. Tapi ayah bunda nggak ketemu. Nah ini makanya kenapa saya jejalin terus gitu ya, kajian tentang tarekat. Supaya terbiasa dulu lidah kita ini ngomong la ilaha illallah. Terbiasa hati kita ini zikir dengan ismuz zat. Lalu kemudian kita kaji. Nah, kalau misalnya lidah sudah keluh, tidak bisa ngomong lagi. Satu-satunya alat cuman hati. Nah, kalau hati ini nggak pernah dilatih, gimana cara hati ini zikir? Bagaimana cara hati ini ingat Allah? Pakai apa kita mau nyebrang? Lidah sudah tak biasa zikir, hati pun tak tahu pakai bagaimana cara zikir. Ini mau nyebrang, Pak. Kapal sudah hidup mesinnya, sudah mau berangkat. Jangkar sudah naik. Nah, mau berangkat. Pakai apa kita menyeberang kalau itu nggak ada? Nah, makanya dua itu, lidah dan hati. Ada satu lagi, ya. Wazkur rabbaka fin nafsik tadarru wa khifah. Ingat Tuhanmu pakai hati. Satu, ingat pakai hati. Lalu tadarru khifah. Tadarruan wa khifatan. Tadarru itu apa? Runduk. Khifah apa? Ringan, naik. Ya.
naik, turun, naik, turun. Apa itu? Napas. Itu zikir napas. Napas naik, apa zikirnya? Napas turun, apa zikirnya? Sebab kata orang, kalau padang mahsyar sudah gempa, angin ribut pun sudah datang, alamat kiamat akan terjadi. Tanda kiamat akan terjadi. Padang mahsyar sudah gempa, angin ribut sudah datang. Udah, siap-siap saja kiamat terjadi. Mana padang mahsyar sudah gempa? 2 jari di bawah pusat, itu istilahnya padang mahsyar. Coba perhatikan orang akan meninggal, ya. Di bawah pusat itu sudah gini aja, segelombang aja, udah gempa aja. Nah, kalau itu sudah datang, sudahlah. Jangan ditinggal lagi. Siap-siap saja. Nggak lama setelah itu angin ribut datang. Apa angin ribut? Napas terengah-engah. Nah, kalau itu muncul, pakai apa kita berangkat? Kalau nggak tahu zikir ampusiah. Ya, hafalah Al-Quran 30 juz itu. Rajinlah lakukan sholat. Kalau itu tak tahu, gimana kita mau lepas? Makanya kata Syekh Muhammad Jamil, ya, dalam bukunya Tazkiratul Qulub, jadikan zikir ampusiah sebagai penjaga pintu kematian. Ini yang saya katakan, hidup yang akan dipakai, kok mati bisa ditompang. Maka saya katakan dengan jamaah di Arafah, udahlah, hindarkan dulu, singkirkan dulu pikiran kepada pahala sama surga itu. Itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Mau dikasih surga, mau enggak, itu urusan Allah. Yang urusan kita, kembalinya diri kita ke Allah. Itu yang urusan kita. Dapat surga atau tidak, itu urusan Allah. Urusan kita ibadah. Itu. Urusan pahala, enggak usah diminta mah pahala itu. Otomatis. Dosa dan pahala itu akibat daripada perbuatan kita. Kita berbuat pakai alat 8, mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, perut, dan kemaluan. Ini alat. Ketika kita gunakan berbuat baik, dapat pahala. Ketika kita gunakan berbuat jahat, dapat dosa. Jadi dosa pahala otomatis. Ngapain diminta? Perbanyak saja perbuatan baik, hindarkan perbuatan jahat, sudah. Ini kan nggak kadang-kadang kenyinyir kita. Mudah-mudahan amal ibadah kita dapat pahala dari Allah. Udah jelas dikasih, kok masih diminta lagi. Nah ini Bapak Ibu. Jadi maka saya bilang tadi, urusan kita bukan urusan surga, bukan. Urusan kita mengenal Allah. Supaya bisa kembali kepada Allah. Itu urusan kita. Nah, makanya tadi saya katakan hadis kursi. Ana kan dan makhfiyah. Fauhibbu an urafa fa khalaqtul asya' li'arifuni. Saya ini perbendaharaan yang tersembunyi. Saya senang untuk dikenali. Maka saya ciptakan makhluk ini supaya mereka mengenal aku. Ini perintah, ini tugas utama. Nah, sekarang tanya ke diri kita masing-masing. Udahkah perintah ini kita jalankan? Dengan tidak mengabaikan amaliyah syariat, tetapi ini menurut saya yang paling pokok. Nah, kalau secara amaliyah, itu tadi, zikir jahar dengan lisan. Zikir khafi pakai hati. Zikir ampusiah melalui nafas. Itu amalan. Ada ya? Itu amalan, zikir namanya. Tapi ada satu yang lebih orken lagi, Pak. Ketika dia ada, ketika dia tiada tapi ada. Bagaimana kita bersikap? Dia tiada tapi ada. Tiada di dalam tubuh tapi ada di samping. Dan kita tahu bagaimana kita bersikap. Itu gunanya kajian, memahami. Ya. Kalau enggak tahu kajian, enggak apa mau duduk di mana? Mau duduk di zat apa duduk di sifat? Gitu. Tapi seringkali orang mengabaikan kajian seperti itu. Gitu. Yang dikaji dosa pahala, terus menerus. Gitu. Takut neraka, harap surga. Gitu. Tapi yang ini yang kita tinggalkan. Nah,
Makanya dulu Bapak Ibu ya, saya dapat jadwal dulu. Udah berapa tahun yang lalu lah. Yang sekitar tahun 90-an. Di sebuah masjid. Saya dapat jadwal memberikan kajian tasawuf waktu itu. Ya. Banyak ustadz itu yang menyampaikan macam-macam itu materinya. Ada belajar bahasa Arab, belajar mantik, belajar fikih, ada tauhid, ada tasawuf. Nah, bayangan saja ini mungkin anak-anak muda nih, karena masih belajar bahasa Arab, bahasa mantik. Gitu. Begitu saya datang, Masya Allah, umur 60 tahun ke atas Pak jemaahnya. Mikir saya, ini umur sudah 60 tahun ke atas, belajar bahasa Arab, kira-kira manfaatnya apa ya? Bukan nggak boleh, boleh saja. Cuman kira-kira manfaatnya apa? Masih kita bahasa Arab, mau mendaftar jadi TKW atau TKI, kita nggak terima orang lain, udah ketuaan. Di rumah nggak pernah pakai bahasa Arab, pakai bahasa Sendo, bahasa Lampung. Mau menerjemahkan Al-Quran, mata sudah kabur. Nah, ini umur sekian belajar bahasa Arab. Bukan tidak boleh, tapi tidak urgent. Coba belajar tauhid, belajar tasawuf, belajar tarekat, itu lebih penting. Tapi kenapa enggak dipelajari itu? Nah, jadi yang sampai kata orang Minang, nah, kok siang babi masuk, kok malam babi minyak. Habis waktu kita muter di situ, nggak tahu dek, ya udah, nggak sampai kepada yang dituju. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan kita diberi Allah petunjuk sehingga kita perjalanan hidup kita ini mudah-mudahan mendapat ridha Allah dan kita selamat kembali kepada Allah. Nah, tujuan orang sukses itu Pak. Orang sukses itu bukan jadi pejabat. Orang sukses hidupnya bukan banyak duit. Orang sukses hidupnya kalau dia mati husnul khotimah. Baru sukses hidupnya. Walaupun dia jadi presiden, jadi gubernur, jadi menteri, jabatannya banyak. Gitu. Tapi kalau su'ul khotimah, tidak sukses hidupnya. Bahkan ibarat kata orang mempertinggi tempat jatuh. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira demikian sekedar pengantar atau materi pagi ini. Mudah-mudahan bisa dipahami.